tutup pintu, aku masuk aja tutup pintu. Abang bangun, duduk. Suatu saat nanti keturunan kamu yang saya ambil sebagai ganti abang. Dan sebenarnya jujur, anak aku yang ketiga sakit sampai saat ini. Anak yang ketiga sakit. Kurang lebih aku tuh selama 3 hari ya, 3 hari itu benar-benar penurunan kesadaran. Cerita dari mama juga bilangnya gitu, aku pucat katanya. Kayak orang kehabisan darah gitu, itu udah bingung banget tuh. Sampai kakak yang pertama nyaranin buat gimana nih, udah nggak ada kali, coba dicek. Tapi aku tetap masih ada. Yang anehnya detak jantungnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain kejadian horornya dari kecil sampai saat ini di rumah bapaknya. Dan bapaknya ini ternyata seorang paranormal ya. Jadi sebelumnya kenalan dulu sama narasumber di sebelah gue. Udah ada Kak Lely. Halo Kak. Halo Bang. Wih, orang Depok datang ke sini. Buat nyeritain ini. Ini rumahnya di daerah mana Kak? Boleh dikasih tau nggak? Boleh, di rumah Depok. Dan kebun ya katanya? Iya, kebun. Kebetulan itu potekan dari hutan. Itu di daerah mana? Di daerah Depok. Daerah Depok juga? Daerah Depok juga. Yang berarti Depok ini ya, yang masih agak sepi ya berarti ya? Iya, masih dalam lah. Depok dalam lah ya. Bukan Depok yang udah ramai. Bukan. Ya? Oke, ini dari dulu di sana berarti? Dari aku belum lahir malah. Udah di sana? Udah di sana. Oke. Ini bokap atau ayah ya? Bapak nih. Bapak yang nyebutnya ya? Bapak. Nah, Bapak. Bapak ini seorang paranormal, bener? Iya, betul. Nah, dan memang dari dulu Kak Lely banyak melihat orang-orang datang ke sana untuk berobat dan lain-lain ya. Nah, ini kan katanya Kak Lely, tadi kita ngobrol-ngobrol di bawah bentar ya. Kak Lely sampai pernah sakit juga waktu itu. Iya. Itu bener sampai dikubur hidup-hidup waktu itu pernah? Betul. Bukannya pernah lagi, betul banget. Betul, dikubur hidup-hidup ya. Dikubur. Karena emang sakit. Sakit. Itu metode ini sih Bang, lebih ke metode pengobatan tradisionalnya Bapak. Oke, kenapa waktu itu sebabnya? Jadi aku tuh nakal nih, makan sesaji yang ditaruh Bapak. Oke, karena itu sebabnya. Iya. Oke, nanti detailnya nanti aja diceritain ya. Dan oke Kak Lely, itu rumah masih ada sampai sekarang rumah Bapak itu? Jadi Bapak kan udah sakit-sakitan nih. Setelah Bapak sakit, itu rumahnya udah digusur. Udah digusur? Udah jadi perumahan sekarang. Nah Kak Lely, tapi ini kita bilang dulu ya mungkin sama sahabat lonceng kalau emang cerita ini emang pengalaman horor asli dari Kak Lely dari kecil, apa yang Kak Lely alamin nih sampai saat ini, bahkan efeknya pun Kak Lely sampai saat ini masih ada ya Kak ya? Masih. Itu ke anak katanya. Iya. Dan kita disclaimer emang cerita ini cerita yang memang pengalaman Kak Lely dari kecil yang Kak Lely alamin dan nggak ada maksud apa-apa ya Kak ya? Iya. Sharing pengalaman aja, nggak ada buat mengajarkan ke sesuatu yang nggak baik, karena Kak Lely pun sekarang udah lumayan hijrah nih, bukan lumayan, emang udah hijrah ya. Udah mengikuti syariat agama Islam yang sesuai gitu ya kayak. Nggak kayak dulu lagi ya kayak. Nah, jadi sahabat lonceng mohon untuk bijak-bijak nih dalam berkomentar karena ini cuma sharing pengalaman aja. Dan mungkin nanti diceritain detailnya Kak Lely. Oke, siap. Oke, jadi ditahan dulu buat sahabat lonceng yang penasaran sama cerita Kak Lely, ini nonton videonya dari awal sampai habis ya. Jangan ada yang di skip-skip, dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, subscribe Lonceng Misteri sekarang juga biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Nah Kak Lely, ini langsung kita mulai ya guys ceritanya. Oke.
Pokoknya terakhir aku di tempat itu sekitar tahun 2012 terakhir ya. Karena itu memang rumah masa kecil aku. Gitu. Jadi di sini aku mau menceritakan rumah kecil aku, rumah bapak almarhum. Jadi itu kebun gitu, kebun besar dari hutan yang dipotek. Jadi hutan yang dipotong jadi karangan rumah. Bapak seorang paranormal yang cukup terkenal di daerah itu. Tuh. Jadi di kebun itu, kebunnya itu luas kurang lebih 2000 meter, 2300-an. Gede itu. Itu luas banget. Dan ini hanya beberapa aja yang aku sebutin ya, kayak ada pohon alpukat gitu besar. Tengahnya pohon alpukat itu ada bolongannya. Bolongan sampai bawah kayak gitu. Terus itu adanya di sebelah kiri ya. Dan di sebelah kanannya itu lebih ke kanan lagi ini kita nih. Itu ada kayak sumur tua. Terus di samping sumur tua itu ada kayak peternakan. Kita kan bikin peternakan juga nih, kayak kandang-kandang ayam, kayak gitu, kambing. Nah, di sampingnya itu ada, kita sebutnya gubuk. Jadi kayak rumah, cuma rumah itu isinya tuh kayak pusaka. Pusaka bapak, iya. Pusaka bapak, ya kayak keris, kayak gitu-gitu. Ada jenglot, kayak gitu-gitu. Oh iya? Iya, terus cumanya itu juga jadi buat tempat, kan bapak tuh suka ada tamu ya bang ya. Jadi tamunya itu kayak berobat, kayak tamunya tuh disantet gitu. Jadi berobatnya ke bapak yang ngobatin gitu kan. Terus kayak misalnya ada anak rewel kayak gitu, atau anak yang diganggu sesuatu gitu kan, itu berobatnya sama bapak. Jadi aku kan 7 bersaudara ya, aku yang paling kecil. Jadi tuh bapak tuh kayak gimana ya, sayang banget lah gitu kan. Jadi ya papa tuh pasti kayak aku gitu yang diajak. Pernah suatu saat tuh ada tamu datang gitu kan. Kayak aku yang nemenin gitu. Jadi anaknya itu sakit, udah lama sakitnya. Ternyata sakitnya anak itu bukan sakit yang sakit orang normal gitu. Tapi anak itu sekitar 11 tahun. Laki-laki, jadi dia tuh dari kita ada namanya kapling. Jadi kapling itu juga sama kayak hutan-hutan juga, rawa-rawa juga gitu kan. Jadi dia tuh ngambil ikan di situ. Pulang maghrib sakit, 10 hari nggak bangun. Diobatin lah sama bapak. Alhamdulillahnya sembuh gitu kan. Cuman kan ya bisa dibilang kalau mungkin ada sebagian yang nanya nih, ilmu bapaknya apa sih gitu kan. Ilmu bapak tuh kayak hitam tapi campur putih gitu loh. Jadi lebih dominan sebenarnya sih ke putih dibanding hitamnya. Kenapa aku bilang hitam? Karena dia tuh kayak ngoleksi barang kayak gitu kayak pakai sesaji gitu loh, sajen gitu. Oh jadi hitam atau putihnya ini menurut pandangan Mbak aja nih, pandangan Kak Lely aja ya berarti ya. Jadi aku tuh terbilang nakal ya, kenakalan anak-anak lah gitu kan. Saat aku sekitar umur 7 tahunan. Jadi bapak tuh naruh sesajen di bawah pohon alpukat. Jadi kalau naro tuh pasti di bawah pohon alpukat. Abang aku yang kelima ya. Kita samanya gitu, kayak kerjasama. Yuk, itu ada makanan tuh gitu. Di mana bang? Itu di situ. Ayo mau ikut nggak? Mau makan nggak? Ayo, tuh ada ayam, ada kopi, ada teh, ada susu, bunga melati, bunga 7 taman, tuh bunga campur-campur gitu, kantil segala macem, ayam 1 ekor, kayak gitu, telur asin, telur ayam gitu, banyak macamnya. Kita makanin dan rasanya sama kayak yang biasa aja gitu. Kata orang kan kalau sesaji itu kan namanya juga sesaji untuk mereka gitu kan, nggak ada rasanya gitu. Enggak, ada rasanya. Kita makan. Mungkin ya di situ tuh saat kita makan itu memang sih di atas pohon alpukatnya itu kayak rame gitu.
Kita pikir mungkin burung atau apa gitu kali ya. Kayak rame aja gitu. Itu malam, posisinya itu malam. Kita malam ngendep-ngendep. Di saat bapak tuh udah di dalam gubuknya itu. Kita makan, kenyang, tidur lah. Aku tidur kan itu kan malam. Tidur, di malam itu aku mimpi. Diajak sama nenek-nenek ke rumahnya. Rumahnya tuh gubuk. Nenek-neneknya pakai kebaya kayak gitu. Disanggul, putih rambutnya disanggul. Bungkuk, kan. Dia bilang, berbicaranya ini pakai bahasa Jawa ya, bukan bahasa kita gitu, tapi aku artiin aja itu. Kayak, Dok, tinggal di sini aja ya sama nenek gitu. Nenek suka nih, nenek resep sama kamu gitu. Nenek udah sediain makanan, kamu suka kan makanan? Iya nek. Dibawa aku ikut. Itu posisinya aku masih inget banget ya, perkampungannya itu kayak rumah-rumah rumah kayu gitu, gubuk-gubuk kayu yang nggak gede banget gitu, kayak saung-saung gitulah. Terus sebelum kita masuk nih, ini jalanan segini, terus sininya tuh ada pagar bambu, kita masuk ke dalam. Nah itu rumah nenek sebelah sini. Ngobrol, banyak anak-anak kecil, bukan hanya aku aja gitu, bahkan bisa terbilang hanya aku aja yang gede di situ, selebihnya anak-anak kecil. Terus setelah itu makan banyak. Ternyata di saat aku makan di situ gitu, itu ternyata di dunia kita nih, dunia aku ini, saat pagi ini aku dipanggil sama mama kan buat sekolah, aku nggak bangun. Bisa dibilang kalau zaman sekarang mah kita koma kali ya. Koma nih. Iya, karena dulu kan bukan zamannya kita apa-apa sakit ke rumah sakit, tapi apa-apa sakit kita ke orang pinter dulu ya sebutannya gitu, kayak ke paranormal dulu. Ya kan karena kebetulan bapak aku paranormal, diobatinnya sama bapak. Kata bapak, ini anak sukmanya udah nggak di sini. Nangis dong, semua saudara nangis. Akhirnya dicari tahu nih, kok bisa kayak gini. Bapak tuh sebetulnya udah tahu nih kenapa, cuman dia pengen anaknya nih yang abang aku ini tuh jujur. Kenapa nih sama adik lu tanggung jawab kayak gitu. Ini adik lu udah kayak gini. Akhirnya abang kan ngaku nih, iya semalam abis makan sesaji. Ternyata bapak itu naruh sesaji itu buat nuker, kan ada ayamnya nih. Si ayam ini tuh sebagai ganti si anak yang kemarin diobatin sama bapak yang aku cerita di awal. Anak itu yang mau diobatin bapak itu digantilah sama ayam, karena mereka tuh mintanya ganti ayam, ganti ikan yang udah tuh anak ambil. Akhirnya kan aku makan, jadi aku yang dibawa ke mereka. Terus bingung dong, gimana nih? Ini kurang lebih aku tuh selama 3 hari ya, 3 hari itu benar-benar penurunan kesadaran, pucat. Itu cerita dari mama juga bilangnya gitu, aku pucat katanya. Kayak orang kehabisan darah gitu. Itu udah bingung banget tuh. Sampai kakak yang pertama nyaranin buat gimana, udah nggak ada kali, coba dicek. Tapi aku tetap masih ada. Yang anehnya detak jantungnya nggak ada. Detak jantung nggak ada? Kata mama nggak ada. Itu yang bikin kakak pertama aku tuh bilang, ini anak udah mati, sampai ngomong gitu. Karena detak jantung aku nggak ada. Tapi di nadi itu ada. Itu bener-bener di luar nalar banget sih. Mungkin nggak bisa diartiin untuk gimananya gitu. Setelah itu bapak cari cara. Malamnya tuh bapak cari cara. Bapak kayak orang semedi gitu. Di dalam aja terus, di dalam gubuknya itu nggak keluar. Akhirnya setelah dapet caranya sekitar jam 1:30 malam, dia gali lubang, itu ada semalaman sampai pagi dia gali lubang itu. Lubang itu lubang liang lahat, kuburan gitu. Itu tuh posisinya itu di bawah pohon alpukat itu. Dibikin di situ? Dibikin di situ. Udah dibikin di situ, sampai pagi kan nih, malamnya lagi aku dikubur di situ. Ditinggalin hanya kepala aja. Ya nggak terlalu dalam kayak yang lahat pada umumnya,
cuman hanya nutupin badan, jadi hanya kepala aku di atas gitu. Ini duruk, tanah-tanah, rambut aku dikeluarin emang. Udah, cerita dari mama ini, mama tuh bilang, jadi mama tuh mau ngecek nih di saat bapak sama abang nih lagi pada kayak, aku sih bilang aja kalau kata mama jikir, mereka lagi pada jikirin aku gitu. Itu mama ngelihat persis sendiri, rambut aku tuh lagi dibelai. Bukan disisir ya, tapi kayak lagi dibelai. Sama sosoknya itu, jadi rambutnya putih, panjang, ngejuntai. Sampai ngejuntainya tuh sampai bener-bener ke tanah rambutnya. Posisinya dia kayak duduk, bukan duduk siapa sih ya namanya, bersimpuh gitu ya. Kayak gitu, sambil rambut aku lagi dibelai. Itu yang lihat siapa aja? Mama. Mama doang. Mama, ini pala aku, ini bapak, di kaki abang. Tapi mereka lagi asik jikir. Jadi mama yang lihat, aku lagi disisir. Sambil ditembang zaman dulu. Dinyanyiin gitu. Sama si sosok itu? Iya, keriput gitu mukanya. Matanya merah. Pokoknya bola matanya semuanya tuh merah. Tangannya tuh kukunya ini, yang bikin mama tuh salah fokus tuh di kuku. Jadi kukunya itu, panjangnya itu kayak, bisa aku gambarin kayak, apa ya namanya tuh, pisang tanduk. Kan panjang tuh pisang tanduk ya, kayak gitu. Cuman ya seperti kuku biasa, lancip. Oke. Kayak gitu, lagi ayo aja. Akhirnya udah, setelah itu kabur dong mama. Takut dong dia ngeliat kayak gitu, walaupun mama seorang istri dari paranormal ya, tapi mama cenderung takut sama kayak gitu. Akhirnya udah, balik. Di hari ke 7 hari aku kayak gitu, dikubur 7 hari. Di hari ke-8 aku bangun. Oke. Aku melek. Tuh posisi aku pertama kali melek. Itu nggak ada bapak, nggak ada abang. Itu posisinya malam-malam aku melek. Ya aku nggak tahu jam berapa ya, pokoknya udah kayak ada sinar-sinar. Kalau kata aku mungkin subuh kali ya, gitu udah ada suara-suara burung gitu. Itu melek dengan keadaan yang masih terkubur. Ma gitu nyariin pak. Itu nggak tahu itu apa ya. Itu kayak di samping aku itu kayak ada yang lagi jongkok. Jongkok gitu. Tapi itu kayak siluet aja, kayak hitam aja gitu, jongkok. Tapi yang anehnya kayak pakai kolor gitu. Kayak pakai celana fancy warna hitam. Jongkok gitu, gede. Orang aku ngeliatin kayak gitu, kupingnya tuh panjang. Kupingnya panjang, bertaring, atas bawah. Matanya tuh gede. Lagi duduk. Itu lubangnya agak gede ya? Iya, lubangnya tuh gede. Dan pohonnya juga gede banget. Bahkan buah dari si pohon aja gede banget. Alpukat mentega namanya kita bilang. Udah, aku teriak dong. Mama gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa aku tidur lagi. Tapi menurut kata mama nih, menurut bapak nih, akunya tuh udah sadar. Cuman ngelihat yang jagain aku tadi, kayaknya dia cuma pingsan. Karena pas diperiksa, detak jantung aku tuh ada lagi. Normal lagi, semua aliran darah, bukannya pucet, jadi ada darahnya lagi, kelancar lagi. Ya udah, akhirnya diangkat, dibawa ke rumah gitu kan. Udah pengajian tuh, dibikin pengajian kayak gitu besok malamnya. Udah selesai dari situ, mulanya nih teror ini. Teror si Delisa namanya. Delisa. Setelah itu malamnya aku tidur kan seperti biasa. Aku tuh suka tidurnya di depan TV. TV masih nyala posisinya. Lampu gelap semua. Jadi zaman dulu tuh kita tuh nggak ada lampu. Jadi lampunya itu ya aku maksud tuh kayak lentera gitu. Pakai lentera gitu. Kan gelap nih. Itu tuh cuma cahaya dari kayak bulan aja yang masuk. Mungkin karena di kuping aku masih kedengeran TV nyala. Bangunlah. Setelah bangun, lihat ke atas, mata aku kalau langsung ke atas ya, namanya aku tidurnya tuh telentang. Aku kalau tidur biasa rambut aku suka gerai ke belakang.
Oke. gerak banget. Ya mama kali ini ya, aku pikir gitu nih. Kenapa aku bilang mama kali ini? Lagi gitu, lagi disisir, lagi dibelai gitu, pakai ini, pakai telapak tangan kayak di lah, itu lama-lama pakai kukunya lagi di rambut aku tuh lagi sisirin kalau kata aku. Lagi gitu nembang. Aku lihat dong, kok lama-lama sakit. Rambut aku tuh kayak kejenggut, sakit lama-lama. Oh, nariknya nggak slow deh lama-lama. Lama-lama nggak slow, kayak ngebangunin gitu. Tuh TV masih nyala. Kalau aku pikir mungkin gitu kali ya. Pas aku lihat, astagfirullah. Yang aku lihat itu yang mama lihat, yang mama ceritain sosok itu. Dan ternyata tuh nggak tahu pas itu aku ngeliat, kayak aku tuh dibalik dalam arti nggak lagi di tempat tidur, tapi lagi di pangkuannya dia. Waduh. Kayak lagi di pangkuannya dia, lagi di belai. Dia bilang kayak, "Dok, jangan takut gitu. Nanti kita main terus ya." Kayak siapa gitu. Aku berani nyaut yang siapa gitu. Ini siapa gitu. Gak apa-apa, nanti kita kenalan. Dia bilang gitu. Takut ya gitu. Itu dia pakai bahasa Kejawen ngomongnya. Pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Dibangunin posisi sama mama. Lel, bangun. Lel. Itu kata mama, tangan aku udah dingin banget. Dengar rambut aku yang acak-acakan. Udah tadinya kan lurus nih, ini udah kemana-mana rambutnya. Dan tadinya kan aku kan posisinya kan, aku bilang kan ke arah sana kan. Jadi pala jadi kaki posisinya. Di depan pintu dong, berarti itu ini kan pintu, ini kasurnya kan di sini, ini TV. Kepala aku di situ. Dirubah. Semenjak itu aku cerita sama bapak sama mama, nggak boleh lagi tidur sendiri. Aku nggak boleh lagi tidur sendiri. Selama beberapa malam itu aku tidurnya terus sama mama. Demam tinggi. Nggak udah selesai. Di situ aku pikir udahlah terornya kayak gitu doang kan. Aku tanya lah kan ke bapak, "Pak, itu apa gini-gini?" Jiwa kamu udah dikuasain, bapak bilang itu. Jadi sukma, kita kan punya sukma nih di dalam diri kita. Ini sukmanya kan 100% nih harusnya kan, karena namanya manusia. Ini 50-50. 50 di mereka, 50 di badan. Oke. Jadi pas balik itu nggak sepenuhnya. Nggak sepenuhnya. Jadi kalau mama nih pernah nemuin aku sebelum maghrib di bawah pohon alpukat lagi nyakar-nyakar. Mau mulai gitu. Mau pulang lagi nyakar-nyakar. Tapi Kak Leli nggak sadar ya pada saat itu? Aku sadarnya aku lagi duduk nonton TV, orang mau maghrib. Kan nggak boleh keluar sama bapak kalau mau maghrib. Paling anti. Fotonya aku lagi di bawah pohon. Lagi nyakar-nyakar. Dan itu suara semua bersautan. Ditarik sama mama sama bapak. Setelah itu bingung nih bapak nih, ini gimana lagi, balikinnya gimana. Kan kita punya hewan ya, hewan kayak hewan ternak lah, kayak ayam, bebek gitu kan, ikan, lele juga ada kayak gitu, terus kayak kambing, itu pada mati. Semenjak aku kayak gitu, aneh matinya. Kayak ada caling 2, kayak digigit ular di lehernya. Semua rata-rata kayak gitu. Kalau ikan kebelah 2, ikannya tuh kebelah 2. Ternak mati semua. Mati semua. Bahkan pohon-pohon layu. Layu. Setiap jam 5:30 maghrib, nggak tahu kenapa, aku selalu demen banget di depan pintu, diri aja, lagi nyisirin rambut aku sendiri, sambil selalu ketawa-tawa. Itu versi mama ya, bilang kayak gitu. Ditepok pundaknya. Ada apaan sih lah? Kok begini sih? Gitu kata. Ke apa mah? Gak tahu, bilang. Enak aja di depan sini. Lagi ayo aja. Masuk udah mau maghrib. Itu disamper temen. Aku tuh ngeliatnya banyak
orang di depan teman-teman aku gitu. Ayo main Lel, ayo buruan. Gitu. Nanti bapak lu keburu keluar gitu. Nanti bapak kamu keburu keluar, ayo main. Udah ngajakin main. Pas kan tadi mama ya yang lagi nepok pundak kan. Pas aku nengok lagi gini, kukunya itu panjang di sini. Pas nengok, bukan mama lagi. Sekilas, nengok lagi ke sana, mama lagi di dapur, kayak lagi diupak di dapur gitu loh, suaranya. Ayo masuk, udah maghrib, masukin depan pintu. Nah ini siapa? Padahal tadi mama. Terus Nengok, ya kayak karena aku sering ngeliat sosok ini ya, jadi aku terbiasa. oh udah biasa. Kayak aku lagi naik pohon jambu. Besoknya nih kan aku lagi naik pohon jambu. Siang, jam 12:30-an lah, jam 1. Siang, lagi mau ngambil jambu kan. Dia yang di bawah nungguin. Dok, jangan tinggi-tinggi, nanti kamu jatuh. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku pernah ada momen dimana aku bilang sama dia, aku takut. Jadi kayak aku mimpi gitu, di dalam mimpi aku bilang, aku takut sama ibu. Bilang ibu, aku takut. Jangan manggil ibu. Mbak Putri. Oh, Mbak Putri. Oh dia minta dipanggil Mbak Putri. Aku takut. Tolong, jangan kayak gini, aku takut. Kamu maunya gimana? Gak apa-apa jadi teman aku. Nah, itu yang aku. Kata-kata salah aku. Gak apa-apa jadi teman aku, gak apa-apa nemenin aku. Asal jangan kayak gini, Mbak. Tolong Mbak Putri, aku takut. Akhirnya setelah itu berubah, cantik banget. Cantik, rambutnya hitam, panjang. Dan yang bikin gak nalar ya, mungkin sebagian gitu. Semakin, aku 11 tahun umurnya waktu itu. Dia tuh ngikutin pertumbuhan aku. Tadinya kan dia serem nih, tua. Ini muda. Dan lama-lama aku namain dia. Nama kamu ini aja ya. Aku nggak mau manggil Mbak Putri. Kamu kan bukan Mbak. Kamu kan masih muda. Ya, kata dia. Boleh. Ayo naik. Aku balik lagi ke cerita. Naik ke itu kan. Lagi naik. Kan tinggi nih. Tuh ngeliat ke bawah itu bukan hanya aku sebutnya Delisa, kan aku namanya Delisa. Bukan hanya Delisa. Tapi banyak di belakangnya dia. Itu semuanya serem. Hanya setengah badan aja aku lihat tuh. Rambut panjang, nggak ada rambutnya keribu acak-acakan, nggak ada, cantik semua. Maksudnya cantik tuh gimana ya? Dari wajahnya tuh kayak peri gitu, cantik. Kupingnya panjang, sininya kayak panjang gitu, kayak pakai eyeliner kalau kata aku. Hidungnya mancung, bibirnya tipis, cakep, kayak pakai bibir merah. Itu banyak. Dan di sana-sana itu serem, buat aku serem. Yang mana sana-sana mana? Jadi tuh kayak mereka kan ngelingkarin nih. Di saat aku lagi naik pohon, mereka ngelingkarin gini. Ini di depan-depan aku ini, di belakang si Delisa ini cakep. Okay. Tapi yang di belakang mereka itu tuh kayak apa ya? Kayak dibilang setan tuh benar-benar serem banget menurut aku. Kayak ininya tuh kayak jatuh gitu. Oh, udah berantakan lah ya? Udah cak-cakan kali gitu. Aku benar nggak bisa ngomong lagi kalau gitu. Aku udah linun misalnya. Ada yang kepalanya ke belakang, ada yang kaki sama tangannya gitu ngelengkung, ada yang kakinya di atas, palanya di bawah sambil begini. Lagi ya gitu. Ini panjang banget lidahnya. Gitu aku teriak, "Bapak!" gitu, teriak. Saat itu bapakku nggak ada. Dia lagi ada tugas. Dia kan juga kayak kayak penjaga keamanan gitu juga kan. Lagi ada tugas juga buat ngamanin daerah tuh yang sering kesurupan katanya. Oke. Jadi udah lagi tugas berapa malam gitu, udah nggak pulang. Aku teriak, "Bapak, Mama," gitu kan, aku teriak. Akhirnya teriak kayak gitu, Mama tuh abang-abang pada datang. "Ada apaan sih?" "Itu Delisa bawa pasukan." Delisa bawa temen.
Itu posisinya saat mama ada, abang ada, tuh Delisa tetap ada di posisi itu lagi. Takut. Dengan ketawa khasnya dia yang percis banget kayak gitu. Udah, aku turun. Besoknya lagi. Sekitar, itu posisi aku lagi ulang tahun. Di umur aku yang ke-12 tahun. Ulang tahun. Dari sini sih awal mula aku tahu Delisa itu siapa gitu kan. Kalau menurut Bapak, di situ sukma aku balik. Kembali 100%. Tapi yang 50% ini bukan aku gitu. Jadi sukma aku tuh kayak apa ya? Dipotek terus diganti sukma yang lain. Maksud dimasukin ke lain dan 100% nyatu. Sama sih. Itu menurut Bapak tuh? Ya, sama si Delisa ini. Kalau Delisanya diambil, aku koma lagi. Oh, gitu. Iya, pernah soalnya. Pernah bang kejadian Bapak pengen ngambil Delisa. Sampai diamukkan Bapak. Sampai ini rambut aku digulung sama tangan Bapak saking kesel gitu. Karena katanya dia awal masuknya dari rambut. Oh, dari rambut. Jadi rambutnya nyatu. Rambut dia, rambut aku nyatu. Tarik nggak bisa. Mati aku bisa. Bukannya koma lagi. Udah, saat itu pas ulang tahun. Dan anehnya ya, saat itu juga gitu. Buah-buahan itu banyak banget tumbuh. Subur. Bener-bener tanah jadi tanah yang subur banget. Tadinya kan pada mati itu ya tanaman, aku bilang hewan ternak. Ini karena Bapak juga mulai dari awal lagi. Itu pada, udah hewan ternak kita juga jadi banyak lagi. Kayak gitu. Oke. Kayak udah gokil banget, udah semuanya tuh ada gitu. Buah-buahannya tercukupi. Kita kan supplier ya. Dari kita dikirim lagi ke toko buah kayak gitu dulu. Kita jualin lah gitu. Setelah itu udah, kata Bapak udah menyatu, udah susah. Ya sehari-hari aku main sama Delisa. Makin aku tumbuh, dia makin gede, makin gede. Sama ya jadi. Makin sama, sepantar. Pernah ada temen aku nih nyamper buat kerja kelompok. Kayak manggil nama kan. Keluarlah aku. Tar dulu ya. Gitu. Tar dulunya aku tuh aku mau mandi. Dipanggil dari ujung kebun. Ngapain sih di situ? Ayo sini. Orang aku di sini. Bingung dong teman aku. Itu 4 orang. Akhirnya pada diajak ke kebun. Ke bawah pohon alpukat. Itu tuh kan sebelum melewatin pohon alpukat itu jadi kayak banyak banget rumput-rumput gitu, Pak. Banyak-banyak rumput-rumput tinggi, gatel lah. Ilalang. Kayak ilalang, baru kesana. Aku kaget dong nyariin. Teman-teman aku pada kemana? Kan gitu. Akhirnya udah. Aku tanya mama, aku tanya abang-abang aku, nggak ada yang lihat. Emang lu ada teman-teman lu apaan tuh, beneran manusia bukan? Gitu. Kalau kata abang aku yang itu, ih bener manusia, orang si ini si itu, gitu, kalau sebutin namanya. Orang mau kerja kelompok, aku kan mandi dulu. Aku bilang, coba sana lihat gitu. Wah, teriak-teriakan mereka. Lari dari pohon. Kedengar suara teriak-teriak. Dengar, lari mereka. Keberit-berit sampai jatuh teman-teman aku. Udah, nggak mau, serem, ini rumah setan. Mereka bilang tuh cap rumah setan. Udah setelah itu nggak ada yang berani. Kalau nyamper itu dari ujung gerbang kebun. Jadi kan kebun aku tuh kayak ada ujungnya untuk akses masuk, keluar masuk gitu kan. Tanah gitu. Jadi udah nggak rumput lagi. Oke, ini kenapa nih? Kenapa mereka teriak-teriak? Ada ceritanya nggak? Ada ceritanya. Kenapa tuh? Jadi kalau menurut teman aku yang satu ini kan ketemu di sekolahan kan. Aku nanya dong, kenapa lu kemarin pulang dari rumah gua kok larian terus nggak jadi kerja kelompok? Kenapa? Kok pada marah sih? Pada marah mereka. Apaan? Gua dikerjain gitu ya. Aku tuh dikerjain di rumah kamu lah. Kenapa? Iya. Kamu kan tadi bilang katanya ntar dulu. Tahu-taunya kamu udah di kebun. Manggil. Diajak. Mereka tuh jadi diajak ke bawah pohon alpukat. Terus? Dikerjain lah mereka. Mau nggak buahnya? Enak loh tuh udah matang. Ditunjuk. Mau. Ayo naik. Diajak naik mereka. Nggak bisa dong, orang pohon gede. Nggak bisa Lel. Dia kan nyebut nama aku. Bukan. Jangan panggil aku itu. Aku Delisa.
Oh, dia nyebut gitu. Pas mereka nengok lagi aku udah nggak ada katanya. Fotonya di atas. Lagi sambil pegang rambutnya tuh dengan bentuk aslinya dia. Oke. Dia lagi. Mau makanya pada lari, pada teriak. Mau nggak? Lagi megangin rambutnya aja. Ngeliat begini ya namanya anak-anak ya kabur. Iya. Semenjak itu nggak ada yang ke rumah. Nggak ada yang mau main lagi ya. Sedihnya sih ya, jadi ada konflik lah beberapa di kebun itu kan. Konflik di kebun, sampai akhirnya kebun itu jatuh hak ke orang. Jadi itu kan zaman dulu mah nggak ada punya pemerintah kan, nggak ada punya ini. Akhirnya mau nggak mau kita harus ninggalin itu. Tapi bapak tuh ngelakuin ritual yang bener-bener panjang banget ritualnya. Sebelum apa nih? Sebelum ada penggusuran tanah itu. Oh, itu mau digusur rencananya? Digusur. Itu kebun ya? Kebun, mau digusur, mau diratain, mau jadiin perumahan. Oh, mau dijadiin perumahan. Tapi bapak nggak dapat haknya di situ. Oke. Harusnya namanya dari awalnya udah dia yang ngurus gitu kan. Harusnya kan dikasih lah kompensasinya gitu kan. Dan itu orang tuh main ngeklaim itu punyanya dia. Tuh. Akhirnya diritualin sama bapak di depan pohon beringin si kembar namanya, si kembar wangi namanya. Itu kata bapak nih, di sepanjang dia lagi ritual itu, setiap malam itu aku selalu nemenin dia. Selalu nemenin dia, bener aku. Kenapa kok kesini nggak bisa tidur? Akhirnya ya udah bantuin bapak sini. Ayo baca doa ini ya Lel, baca doa ini. Doa. Ya aku baca. Aku bacain juga ikutan. Besoknya orang itu mati. Mati. Orang itu mati. Orang yang mau gusur tanah itu mati. Katanya dipatok ular. Ular berbisa lah. Kita nggak tahu ular apa ular berbisa mati. Di mana meninggalnya? Pas lagi mau gusur? Di rumahnya. Apa di rumah? Oh, di rumah. Di rumahnya. Di kamar kok tahu meninggal, katanya ada bekas luka 2. Aku nggak tahu itu apa. Aku juga nggak tahu apa itu ada hubungan sama bapak atau nggak tahu. Tapi benar-benar bapak ngeritualin untuk apa saat itu, karena aku nggak tahu ya ngeritualin apa. Fatalnya bapak di situ. Itu kesalahan awalnya bapak. Akhirnya saat malam bapak tidur di tempat gubuknya, kan bapak sama mama emang agak bisa tidurnya, mama sama anak-anaknya, dia sama ya udah sama keris-kerisnya itu kan di gubuk itu. Itu bunyi berapa kali bang, kayak dibilang bom, kayak bom, beduk. Itu posisinya di tengah kebun. Aku yang jarang tidur malam sama abang. 2 abang aku sama aku tuh jarang tidur kalau malam. Kita tim begadang. Apaan tuh gitu kan. Lihat yuk, lihat. Dari jendela aja bang liatnya. Aku udah bilang gitu. Kenapa? Delisa lu tuh yang aneh tuh yang ngasih tahu. Abang-abang juga pada tahu soal Delisa. Mereka udah hafal. Pas kita penasaran, kita lihat di tengah kebun itu kayak kebakar. Apinya tuh merah. Bukan merah yang seperti api biasa, benar-benar warna merah. Iya. Tinggi banget apinya. Kebakaran. Kita bangunin bapak. Pak, kebakaran. Bapak ada kebakaran di kebun. Cuma digini doang bapak. Hilang apinya. Sirno. Gitu kata dia. Hilang. Gak ada lagi api. Udah, kamu masuk. Jangan ada yang ngeliat kalau besok ada api. Besoknya, abang aku gila. Hah? Bisa dibilang kena gangguan jiwa. Abangnya mana nih yang begadang mulu bareng? Itu yang sama aku saat itu keluar. Bapak tuh udah bilang, masuk, jangan pernah keluar kalau ada ginian. Pasti besok nggak ada apa-apa. Bener, abang aku. Besoknya? Kena gangguan jiwa. Apa yang pertama kali Leli temuin abang ini? Abang lagi ngorek-ngorek tanah. Tuh itu di posisi itu di api yang ada itu. Waktu malam tuh dia lagi ngorek-ngorek tanah. Lagi gini-gini. Terus? Bang, abang gitu. Ya lapor dong sama mama, sama bapak. Wah, ditarik. Wah. Udah setelah itu bengong. Pernah nusuk pakai pisau. Dia nusuk sendiri, dia kayak
tusuk. Wah. Pisau ini masih ada sampai sekarang, bekas pisaunya masih ada. Oh iya. Iya, masih ada di perutnya. Tapi anehnya pisau tajam banget, tapi nggak nembus. Oh. Untungnya sempet perdarahan gitu, pakai ramuan gitu. Cuman kalau waktu itu karena bapak diramu pakai ramuan, diiniin, akhirnya udah 3 bulan kayak udah kayak jadi bayi lagi gitu, kayak orang gimana sih mau buang air gitu di situ gitu. Terus pernah ada tukang bakso gerobaknya ditendang sama dia sampai jatuh, Masa? kayak tukang keliling gitu. Akhirnya diobatin lah sama bapak, ngobatin sama bapak ngajak aku ke rumahnya itu, ke gubuknya itu. Kebetulan memang anak-anak bapak nggak ada yang boleh masuk ke gubuknya itu. Jadi kalau ada tamu, aku mama yang nunggu di situ, di dalam itu. Kebetulan aku masuk kan tuh, disuruh bapak suruh ikut masuk. Dia ngomong, "Oh, Lel, iya pak, kamu sila deh, sila. Terus kamu diem ya, kenapa pak? Kamu diem, bapak mau nanya sama itu yang di kamu, ini gimana cara ngobatinnya?" Bapak bilang gitu. Udah aku diem. Di belakang aku itu ada napas. Ini berasa banget di belakang sih. Kayak gitu. Kayak aku sih kebayang ya di mataku nih marah gitu. Ternyata itu katanya Delisa yang nggak mau sampai dia disuruh sama bapak buat ngobatin si ini karena itu kesalahan bapak. Karena bapak tuh kayak punya perjanjian di ilmunya ini, kamu nggak boleh sampai ngebunuh orang. Gak boleh gitu. Kita bingung kok akhirnya. Gimana? Akhirnya aku yang bujuk Delisa. Del, tolongin Del. Jangan kayak gitu deh. Kasihan abang. Ya udah. Ntar aku tolongin. Dia nurut sama aku doang. Mau sama aku. Bapak aja sampai geleng-geleng. Ini anak apa? Ini anak gue tuh masih manusia apa bukan sih? Gitu. Sampai bapak sendiri yang mengerti dengan dunia seperti itu aneh. Ngeliat aku tuh yang ada interaksi dengan mereka segampang itu. Soalnya kan bapak tuh interaksi mereka tuh harus pakai sejajan dulu kan gitu, harus zikir dulu segala macam. Ini aneh. Sedangkan aku gampang. Udah akhirnya abang lagi tiduran nih, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku pengen aja mijetin kakinya. Aku pijet. Tapi kok lama-lama nih aku begini nih mijet. Itu malam posisinya bang, sekitar jam 11:30 lah. Kalau pijet-pijet ya, mama udah tidur. Cuman ada abang aku dong nih, satu lagi nih yang tukang begadang. Tuh aku tuh lagi mijet sambil aku mijet, tapi ada yang ketawa. Ayo aja banyak banget kayak suaranya. Tapi aku nggak ngeliat wujud mereka. Gitu. Lama-lama berubah jadi suara tangis. Kok nangis? Apaan sih nih? Bang, pegangin dulu ya bang. Abang tuh udah melototnya melotot. Merah. Diem aja tangannya kaku. Aku ternyata mau ke gubuk manggil bapak. Bapak karena lagi di sana kan, lagi ritual. Aku mau manggil. Tuh posisinya bang, di setiap pohon kan banyak nih. Banyak banget. Mereka yang lagi ada yang duduk, ada yang diri, ada yang bentuknya hitam tinggi bercaling, ada yang nenek-nenek, gitu lagi hayal ya mak. Udah kayak artis aku dibilang liatin kayak gitu. Nggak berani aku. Akhirnya aku masuk tutup pintu. Abang, pas aku tutup pintu, aku masuk lagi tutup pintu. Abang bangun. Duduk. Suatu saat nanti, keturunan kamu yang saya ambil. Sebagai ganti abang. Dia nunjuk ke kamu. Nunjuk ke kalian? Gini tangannya nunjuknya. Pas banget. Suatu saat nanti anakmu, keturunanmu yang aku ambil untuk gantiin abang dan kamu. Tahu maksudnya. Bangun besoknya normal makan. Ya. Nggak terjadi apa-apa, sembuh.
Tapi kan jadi misteri buat aku. Iya. Aku bilang sama bapak. Sampai bapak ngomong, nanti kamu cari suami. Nanti kalau ada jodohnya, sambil dia ngusap-ngusap, cari suaminya yang orang Jawa ya. Gitu. Kenapa pak? Gak apa-apa. Yang orang Jawa aja. Bapak pesan kayak gitu. Sampai akhirnya, tadi kan bapak kan paranormal nih. Badannya juga bang berotot. Abis bang badannya. Sakit-sakitan. Sampai akhir hayatnya, dia nih, gak ada yang bisa nyembuhin penyakitnya. Bahkan dokter, kan zaman aku nih udah nih. Jadi bapak sakit parah nih, setelah aku nikah sebenarnya. Setelah aku nikah, bapak sakit parah banget. Meninggalnya tuh setelah aku punya anak yang ketiga. Jadi sebelum itu, aku kenalin suami aku udah gede nih. Udah menikah kan. Ditanya orang mana, gini-gini. Langsung setuju. Ari itu juga setuju. Kita nikah. Gampang. Cuma kutukan itu, aku bilangnya itu kutukan. Kutukan itu nggak putus. Dari orang yang nunjuk, abang aku yang nunjuk itu, ternyata bukan. Itu yang diutus. Jadi kita kayak main santet-santetan gitu loh bang. Nah ini si yang dukunnya ini ngirimin sesuatu yang bener-bener bahkan ilmunya bapak aja nggak bisa buat ngebuang. Tapi anehnya sama aku langsung keluar. Cumanya dia nunjuk aku kayak gitu. Dan sebenarnya jujur, anak aku yang ketiga sakit sampai saat ini. Anak yang ketiga sakit. Umur berapa? 5 tahun. Setelah bapak meninggal. Setahun setelah bapak meninggal. Dia jatuh sakit dan koma seperti yang aku alami waktu kecil. Oke, sama. Sampai mama bilang kalau masih ada bapak, mungkin bapak nih yang ngobatin ya Lel. Gitu. Ya udah mau diapain lagi mah gitu. Udah nggak ada gitu. Nah aku flashback sebelumnya, setelah aku menikah sama suami aku, bapak tuh selalu ngejangin suami aku, selalu pesan kalau apa-apa tuh baca doa ya, gitu. Kayak maaf ya, gitu. Kayak berhubungan tuh kamu baca doa ya, karena di badan istrimu ini bukan hanya ada istrimu, tapi kayaknya suami aku tuh nggak ngerti soal itu. Dia emang terbilang suami aku kan cuek nih, nggak ngerti gitu. Udah setelah bapak jatuh sakitan, rumahnya jadi digusur. Yang bikin aneh, 2 bulan sebelum rumah itu kegusur, semuanya itu ternak mati lagi. Padahal itu nanti mau kami jual kan. Karena pikir kami udah mau pindah dari situ. Itu rumah atas tuh, yang aku bilang rumah gubuk ya, karena kan emang gubuk itu kayak rumah atas itu, kayak ada kolong itu ambruk. Miring. Rata sama tanah. Bener-bener ambruk sama ambruk. Bapak keluar sambil tunjuk. Lel, apa pak? Tuh, udah ambruk. Apa pak? Ya udah cukup sampai sini. Bapak nolongin orang. Nanti kamu terusin ya. Pesen almarhum. Gue bilang, ngapain? Gue bilang gitu. Gak penting banget nolongin orang kayak gitu. Sampai aku terus ngomong kayak gitu kan. Ya emang pikir aku gak mungkin lah aku bisa nolongin orang. Udah setelah itu selesai. Aku nikah kan, dinikahin. Yes. Pas anak aku lahir yang ketiga ini, yang bapak wanti-wanti. Jadi sebelum ada anak aku ini, fatalnya ini, Delisa ini udah mulai rancu. Delisa ini udah mulai dari anak aku pertama nih udah mulai neror. Anak aku tuh lagi tidur yang pertama nih ya, dipindahin ke bawah kolong. Oh. Pas aku lihat di kasur nggak ada, adanya di bawah kolong. Pas aku pengen ambil di bawah kolong lagi nangis di kasur. Nah. Terus saja
Sampai suami aku juga bingung gimana nih caranya. Dia belum kenal sama Delisa. Suami aku belum tahu Delisa itu siapa. Semenjak aku nikah, keluar anak pertama itu, Delisa itu aku udah nggak pernah ngeliat dia pakai berwarna putih, pakai setelan warna putih gitu. Kayak setelan aja. Kayak baju celana biasa, nggak kayak dibilang baju celana gimana sih, kayak jubah gitu. Jubah ke bawah tuh putih. Ini merah. Udah nggak warna putih lagi. Warnanya merah-merah pudar, garis-garis. Kayak gimana sih? Kayak noda-noda gitu. Rambutnya juga udah mulai tampang, dia udah mulai ngikutin aku kan, dewasa ya. Dia bilang, saya nggak suka sama suami kamu. Oh, dia bilang gitu? Dia nggak setuju. Saya nggak suka sama suami kamu. Apa yang suami kamu bawa saya nggak suka. Pernah aku sampai sakit. Baru nikah 3 hari aku udah sakit. Parah sakit. Sampai anak aku juga nih, akhirnya anak aku lahir sakit juga. Suami kamu bawa? Aku nggak ngerti. Sampai sekarang aku ngerti apa yang suami kamu bawa saya nggak suka. Ada fatalnya nih di saat di anak ketiga aku ini. Jadi kan aku punya boneka nih. Boneka dari anak aku yang pertama kan. Boneka Susan gitu. Boneka Susan. Itu bonekanya suka pindah-pindah. Suka pindah-pindah kemanapun. Makanya anak aku takut sama itu. Sampai anak aku yang ketiga pun masih ada. Akhirnya, kalau menurut almarhum, gitu, bapak, jadi aku ini suka ada yang nyerupain. Nah itu Delisa itu yang suka nyerupain aku. Bahkan pernah anak aku yang pertama ini dibangunin sama aku. Tapi katanya aku lebih cantik, lebih putih, katanya wangi. Sedangkan akunya lagi di rumah lain. Di rumah kakak emang depan-depanan. Kayak gitu. Udah, lahir anak ketiga, bapak tuh udah pesan, dijagain ya. Gitu. Tuh anak aku umur 3 tahun. Iya, anak aku umur 3 tahun, bapak meninggal. Sebelum bapak meninggal, bapak pesan, lah ya, anak lu dijagain ya. Dia kan lu nih ya, bahasanya namanya Betawi, dia kan Betawi. Anak lu jagain, kenapa? Jangan pernah percaya sama mereka. Jangan pernah percaya sama mereka, kata bapak. Kenapa? Jangan, kata dia. Itu udah bukan lagi Mbah Putri yang dulu jagain kamu. Gak ngerti. Gimana sih Pak? Udah pokoknya. Jagain anak kamu. Udah. Bapak meninggal. Itu bukan sehari 2 hari langsung meninggal. Itu butuh proses berbulan-bulan meninggal. Udah dinyatain gak ada, bangun lagi. Udah dinyatain gak ada, bangun lagi. Udah pernah dikafanin, bangun lagi. Buset. Sampai gini kapasnya, gue belum mati, dibuka lagi. Bokap itu? Bokap. Ini sebelumnya aku ceritainnya aku udah izin dulu sih. Udah sama ya? keluarga. Aman. Itu ada beberapa kali. Kalau kata mama, aku yang belum ikhlas. Lalinya belum ikhlas sih. Ya siapa sih yang ikhlas loh? Sesayang itu aku sama bapak. Orang kemana-mana sama bapak, apa-apa sama bapak. Hal itu yang bikin aku tuh gak ikhlas. Bahkan sampai saat terakhirnya, yang bawa berobat itu aku. Yang ngobatin aku. Sampai aku punya Pak Le ya. Dia memang orang abdi dalam di sebuah daerah keraton gitu. Bisa dibilang seperti itu. Dia juga orang berilmu. Kebetulan memang bapak sama Pak Le aku ini bener-bener akrab banget gitu kan. Bener-bener nyari ilmunya tuh bareng-bareng gitu. Akhirnya Pak Le datang, Pak Le aku bilang, kamu ikhlasin ya gitu. Nanti kamu yang ngambil apa yang ada di badan bapak kamu. Itu jadi punya kamu. Apa gitu. Aku tuh memang percaya dengan adanya mereka, tapi aku tuh menolak banget sama yang namanya ilmu-ilmu seperti itu. Aku nggak mau karena gimana ya, bertentangan dengan keyakinan aku saat itu. Yeah. Gitu. Jadi udah akhirnya Pak Le aku nih pesen gitu.
Ini saat terakhir nih Bang nih. Jadi yang terakhir nih ya, udah fase terakhirnya dia nih. Tuh udah tinggal tulang doang Bang sama kulit. Makan udah enggak. Udah berapa hari? 40 hari. Tulang, kulit. Dokter udah nyerah. Ada manusia dengan paru-paru yang udah nggak berfungsi. Paru-paru yang udah menciut kiri. Tapi masih hidup. Jantung yang nantinya berdetak, nanti enggak, nanti berdetak. Itu udah menurut dokter udah aneh. Akhirnya dipulangin. Aku yang ngurus di rumah. Akhirnya Pak Lek bilang, nah ini saat mau dibuang ini nih, pegangannya, tolong ya anak kesayangannya jauh-jauh. Sampai aku ngungsi dulu akhirnya. Jadi Bapak tuh punya pegangan dari Sunda. Dari Sunda gitu. Bisa dibilang kayak macam-macam gitulah ya. Itu pada lari Pak. Pada hilang dari badannya. Pada nyari anak-anaknya. Pada nyari cucu-cucunya. Akhirnya saat itu kesalahan aku tuh harusnya kan kita pada ngungsi nih. Jauh kan, berapa rumah dari Bapak. Aku enggak. Aku tetap bertahan di rumah aku itu. Samping-sampingan sama rumah Bapak. Ada empat rumah sebenarnya samping. Aku paling Bapak di rumah pertama, aku pojok. Kita kan jadi ngontrak nih ya. Aku kan udah punya suami nih. Udah, ada anak aku yang kecil. Anak aku tuh cuman, Mama, itu siapa itu? Gitu, di depan pintu. Delisa. Delica, dia kan cadel ya ngomong, Delica. Apaan sih, Dek? Udah. Gak apa-apa, itu teman Mama. Aku bilang kayak gitu dengan santainya. Ternyata fatal. Anak aku bener-bener mengalami sakit yang sampai beberapa rumah sakit itu nyerah. Yang kayak koma itu tadi ya? Ya, koma. Sampai 28 hari. Koma. 28 hari? Koma dipicu. Itu kenapa dia bisa bangun? Aku mimpi. Diajak sama Bapak berantem sama kakek-kakek. Pakaiannya hitam-hitam. Perut aku awalnya ditusuk. Tapi aku ditolong sama Bapak. Hajar lah. Tonjok. Aku hajar tuh Bapak-Bapak. Aku diseret keluar sama Bapak dari gubuk itu. Posisinya itu ada anak aku. Anak aku yang lagi koma itu. Aku gendong anak aku. Itu aku tidur. Jadi aku kan namanya anak dipicu kan ada ruang tunggu kan. Aku di ruang tunggu itu. Dibangunin sama dokternya. Bu, dedeknya udah sadar. Langsung sadar. Itu dedek koma itu di saat almarhum itu 1 tahun setelah almarhum meninggal. Sebelum dedek kayak gitu aku udah dimimpiinmu, udah diwanti-wanti. Jauhin anakmu dari Delisa. Delisa harus kamu usir dari situ. Gimana caranya tali aku dan Delisa tuh putus gitu loh. Oke. Ternyata pada saat fatalnya itu, pada saat sebelum aku hamil anak ketiga ini, suamiku itu berhubungan bukan yang dengan aku. Jadi di saat badan aku ini dikuasain Delisa. Jadi bisa dibilang yang hamil itu Delisa bukan aku. Oh gitu? Iya. Itu dia fatalnya. Bahkan sampai sekarang suami aku nggak tahu. Aku nggak cerita. Tapi mohon maaf nih, sekarang anak ketiganya gimana? Itu. Karena si Delisa ini ngaku, ini anak gue, itu bukan anak lo gitu ya bahasa kasarnya dia. Enak aja diakuin. Mau dibawa ke alamnya dia. Delisa itu kuntilanak di alas roban. Yang ternyata ditarik sama bapak buat jaga kebun itu. Oh gitu ceritanya, asal muasal. Iya, asal muasal Delisa. Makanya namanya nama Jawa. Iya. Nama Asalnya aslinya dia nama Jawa ya. Nama kejawen. Udah akhirnya sampai sekarang. Pak Le tahu anak aku ini diobatin sama Pak Le dan aku sama Delisa udah keputus. Diputus sama Pak Le ya? Apa putus Iya, sendiri? alhamdulillah diputus sama Pak Le dan aku pun memutuskan untuk jadi pribadi lebih baik lagi lah gitu, kayak benar-benar naatin agama aku gitu, kayak ibadah aku juga lebih aku rutinin gitu kan. Jadi dianya lama-lama hilang, ditambah boneka itu perantara aku dan dia itu udah dibakar sama Pak Le. Oke. Iya.
semua perantaranya itu. Tapi saat itu anak aku yang kena. Dia tetap ngincer anak aku itu. Bahkan sampai sekarang anak aku nggak bisa apa-apa lagi. Maksudnya? Udah terbaring kayak gitu dengan diagnosa dokter yang banyak, tapi nyatanya nggak terbukti gitu loh. Kayak dia sakit ini, nggak taunya besok berubah lagi diagnosanya ini. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, dah tiduran aja. Pak Le nggak ngobatin lagi? Jadi di buntunya aku tuh, waktu itu aku minta tolong Pak Le itu. Dilepas Delisa, ditambah juga ada seseorang dari kerjaan suami memang yang jahil. Jadi gini loh, awalnya nih sebenarnya Delisa emang pengen ngambil anak aku kan. Cumanya masih aku cegah. Tapi aku ini dibilang ibu yang nggak becus sama Delisa. Karena aku sibuk, waktu itu aku dagang bang. Aku punya dagangan, punya warung makan gitu. Aku sibuk dengan dagangan aku. Jadi menurut Delisa nih anaknya nggak keurus. Sampai anak umur 3 tahun tuh mandi sendiri. Padahal dia nggak mandi sendiri. Dia dimandiin sama Delisa. Wangi banget. Dan ternyata lagi gitu ya. Ada dari kerjaan, dibilang kerjaan jangan juga sih. Ada dari teman suami lah ya. Teman suami yang pengen ngejatuhin suami aku. Dengan dikirim kayak gitu. Karena bapak udah meninggal. Dan ternyata punya usut, bapak itu juga namengin kita. Dari itu orang teman akrab suami aku. Dia sering main, sering datang ke rumah. Setelah bapakku meninggal, dia lebih leluasa. Akhirnya kena lah ke anak aku. Itu dia. Delisa itu mencoba buat kayak sebenarnya dia tuh pengen ngelindungin anak aku gitu loh. Tapi kebablasan. Kata dia tuh, udah kamu nggak becus jadi ibu, udah ini anak saya, biar saya yang ngerawat. Dan berarti sekarang anak Kak Lely masih terbaring sakit ya? Berarti anak ketiga. Sampai sekarang. Sampai pernah hamil di USG laki, keguguran. Wow. Akhirnya yang nongol perempuan lagi. Hamil lagi baru perempuan. Bahkan yang aneh anak pertama di USG itu, di USG-nya tuh pas 9 bulan, laki-laki. Pas keluar perempuan. Ih. Sampai sekarang aku juga nggak ngerti. Sampai bedanya ya gitu. Nggak apa-apa sih, anak yang pertama nggak apa-apa ya. Justru anak pertama aku itu bisa dibilang orangnya peka banget sama yang kayak gitu. Iya. Iya. Umur berapa sekarang anak yang pertama? Yang pertama umur 11 tahun. Oh, udah 11 tahun. Iya. Jadi dia yang suka jagain adiknya. Dia juga bisa ngeliat yang seperti itu. Kadang malah anak aku yang pertama itu suka main. Tadinya sebelum ditutup penglihatannya itu, dia suka main. Suka percis banget dengan apa yang suka aku lakuin dulu kecil. Kayak gitu. Akhirnya setelah ditutup sama almarhum bapak, udah. Sekarang terbuka lagi. Kayaknya sih terbuka lagi karena udah mulai kayak dedek sakit aja tuh digambarin sama dia. Aku ada gambar. Dia gambar sendiri. Ini Delisa. Oke, ada gambar ya? Ada. Kakak, sini dulu. Itu gambar tangannya dia sendiri, dicoret-coret sama dia. Mama, Delisa nih. Delisa ada di sampingnya Dede. Gitu. Itu aja sih, paling banget. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Kak Lely ya tentang kejadian horor yang dialamin dari kecil sampai saat ini. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Lely, Kak. Thank you banget ya. Iya, Terima kasih sama-sama. banget dengan kita ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku. Thank you banget. Dan sehat selalu buat keluarganya. Semoga Amin. si Ade diberikan kesembuhannya. Di sini. Terima kasih banyak. Di sini kita ngobrol-ngobrol lagi lah tentang si Ade ini. Dan buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Kak Lely. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio-nya itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Kak Lely juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.